في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياع بسكاتي Bagaimana kabar Anda, sahabat KOF semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Anda dan kami dari segala penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Sahabat beriman, siapa yang tidak mengenal Ibnu Sina? Hampir semua orang Islam mengenal Ibnu Sina sebagai seorang ilmuwan Islam. Tahukah Anda bahwa ulama Islam tidak pernah mengakui Ibnu Sina sebagai seorang Muslim? Ya, hal itu disebabkan akidah Ibnu Sina yang berantakan dan cenderung menuju kepada kekafiran total. Mengapa bisa begitu? Kita ambil ilmu kedokterannya, tapi kita tinggalkan akidah sesatnya. Ibarat pakan ikan, kita makan dagingnya dan kita tinggalkan duri-durinya. Oke? Baiklah, kita mulai saja. Ibnu Sina mengakui bahwa dirinya adalah seorang penganut Syiah Rafidhah aliran Qaramithah Batiniyah. Ya, kita sudah bahas sekte ini sebelumnya. Sekte yang telah mencuri Hajar Aswad dan menyembunyikannya selama 20 tahun. Mereka juga membantai ribuan jamaah haji dan mengotori Masjidil Haram dengan kekejaman yang luar biasa jahat. Semoga Allah melaknat mereka semuanya. Tidak hanya seorang Syiah, Ibnu Sina sendiri adalah seorang ahli filsafat yang telah terlalu jauh berfilsafat sehingga jauh dari akidah Islam. Salah satu keyakinan filsafat Ibnu Sina adalah alam ini bersifat qidam atau qadim dan azali, tidak akan hancur. Tuhan tidak membuat alam dengan sendirinya, tetapi Tuhan menciptakan alam dari bahan-bahan yang telah ada. Alam ini dulunya tidak terbentuk, lalu Tuhan membentuknya dari sesuatu yang sudah ada. Ibnu Sina juga meyakini bahwa nanti pada hari kebangkitan yang dibangkitkan hanya roh dan tidak ada tempat kembali. Selain itu, Ibnu Sina juga berkata, sesungguhnya Allah tidak mengetahui sesuatu yang bersifat juz'iyah atau perkara-perkara kecil seperti partikel atau struktur atom. Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang bersifat besar dan global. Dari sini, sudahkah Anda faham kesesatan akidah Ibnu Sina? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tahafut Al-Falasifah mengatakan bahwa Ibnu Sina kafir karena keyakinannya bertentangan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah, bahwa alam ini bersifat baru. Alam diciptakan dari tidak ada menjadi ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pada hari kiamat alam ini akan dihancurkan dan digantikan dengan alam akhirat. Imam Az-Zahabi menjelaskan, aku tidak mendapatkan riwayat ilmu sedikit pun dari Ibnu Sina. Kalaupun ada ilmu darinya, tidak boleh mengambilnya. Hal itu karena dia seorang ahli filsafat, plagiat dan sesat. Imam Az-Zahabi bersikap agak ekstrim. Bahkan beliau melarang siapapun mengambil ilmu dari Ibnu Sina, lantaran dikhawatirkan kesesatan Ibnu Sina bisa menular kepada orang-orang yang belajar darinya, meskipun hanya belajar kedokterannya saja. Adapun ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengomentari pernyataan Imam Az-Zahabi dengan berkata, semoga Allah tidak meridhoi Ibnu Sina. Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah juga mengatakan bahwa Ibnu Sina kafir berdasarkan keterangan dari dirinya sendiri dan kesaksian para ulama terhadap kesesatannya. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa dia dan ayahnya adalah penganut Syiah Qaramithah. Dia tidak percaya adanya awal, tidak ada kiamat, tidak ada pencipta, dan tidak ada rasul yang diutus oleh Tuhan. Keterangan ini ditulis oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, jilid kedua halaman 266. Inilah Ibnu Sina yang dipuja-puja oleh orang Islam sebagai seorang ilmuwan Islam. Pada dasarnya, klaim bahwa dia seorang muslim tidak sepenuhnya salah. Namun, Islam yang dianut oleh seorang Ibnu Sina telah melenceng jauh dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ibnu Sina meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum Tuhan. Tuhan hanya mengolah bahan-bahan yang sudah ada di alam, kemudian dibentuk menjadi sesuatu yang disebut makhluk. Alam ini tidak akan hancur, hanya akan berubah bentuk. Akidah ini sangat berseberangan dengan akidah Islam bahwa Allah adalah awal. Tidak ada yang lebih awal dari Allah.
dan Allah adalah al-akhir, yaitu jika Allah berkehendak maka segala sesuatu akan lenyap kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tersisa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah telah ada azal tanpa permulaan dan belum ada sesuatu apapun selainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah ada sebelum apa yang kita sebut sebagai makhluk ada. Apapun itu, langit, bumi, malaikat, bahkan arsy, belum ada. Segalanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki semua itu ada, maka menjadi ada. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah ada seperti apa yang kita lihat saat ini. Pembahasan ini akan kita bahas pada video selanjutnya dengan dalil-dalil yang sahih dan berdasarkan kitab-kitab yang kita akui sahihnya, seperti Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, meskipun Ibnu Sina kafir karena akidahnya yang kacau balau, tetapi bagi kita boleh saja mengambil ilmu kedokteran darinya tanpa mengambil masalah akidah yang dia yakini. Adapun kesesatan Ibnu Sina cukup bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.